Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10. Untuk materi kita yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Coba kalian amati dua gambar berikut. Ada gambar gedung DPR MPR dan ada gambar presiden dan wakil presiden. Ini menggambarkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Masing-masing lembaga negara ini memegang kekuasaan. Kekuasaan apa yang mereka pegang? Mari kita lanjutkan. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ajaran pembagian kekuasaan yang secara garis besarnya ada dalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Tetapi adanya pengaruh dari luar juga sangat berpengaruh terhadap pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, yang juga menganut adanya 3 pembagian kekuasaan yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Ajaran trias politika dilahirkan oleh pemikir Inggris John Locke dan pemikir Perancis Montesquieu yang dijabarkan dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Louis, yang mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara menurut ajaran tersebut adalah yang pertama, badan legislatif. Badan legislatif ini yaitu badan yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, badan eksekutif, yaitu badan yang melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa, dan mengadilinya. Coba kalian perhatikan bagian berikut ini. Ini merupakan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Kalau kita perhatikan, semua lembaga negara yang warna biru ini berada sejajar di bawah Undang-Undang Dasar. Bapak ulangi, semua lembaga negara yang warna biru ini berada sejajar di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya, tidak ada lembaga negara yang kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan lembaga negara yang lain. Kenapa harus memiliki kekuasaan yang seimbang? Supaya antar lembaga ini bisa saling melakukan pengawasan satu sama lain. Nah, masing-masing lembaga negara juga memiliki lembaga di bawahnya, misalnya presiden, itu ada di bawahnya ada Kementerian Negara dan seterusnya. Kemudian Mahkamah Agung juga ada badan peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Baik, selanjutnya konsep pembagian kekuasaan. Dalam konsep pembagian kekuasaan dikenal dua istilah. Ada yang menganut istilah pemisahan kekuasaan, separation of power, dan ada yang menganut istilah pembagian kekuasaan, division of power. Kedua istilah tersebut masing-masing memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Kalau istilah pemisahan kekuasaan, artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik itu mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga yang memegang kekuasaan yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain. Masing-masing berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Jadi, dalam konteks pemisahan kekuasaan, ya, masing-masing lembaga negara, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ini terpisah secara organisasi maupun fungsinya. Ya, masing-masing berdiri sendiri, tidak memerlukan koordinasi dan kerjasama antara yang satu dengan yang lain. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pembagian kekuasaan, ya, mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan secara mutlak. Ya. Bapak ulangi, memang dibagi ke dalam 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak. Artinya, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara lembaga-lembaga itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Ya. Misalnya contohnya Indonesia yang menganut pembagian kekuasaan. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, ketiga lembaga ini memiliki koordinasi atau kerjasama. Contoh misalnya, Presiden dalam hal memberikan gerasi atau pengampunan terhadap seorang terpidana itu harus berkonsultasi kepada Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan. Ya, Presiden lembaga eksekutif dan Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif. Jadi ada koordinasi dalam hal Presiden mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Contoh lain misalnya dalam hal pembuatan undang-undang. Ya, dalam hal pembuatan undang-undang, pada saat membahas rancangan undang-undang, Presiden bersama-sama dengan DPR ya, membahas rancangan undang-undang untuk selanjutnya disepakati menjadi undang-undang. Ya, ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi atau kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Baik, sampai di sini dulu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.